Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 7 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 2696 Villa Persenjataan Abadi. Bahan untuk penyempurnaan persenjataan, kan? Bahan berkualitas seperti apa yang Anda butuhkan? Songsi bertanya. Saya membutuhkan bahan yang mampu memperkuat persenjataan abadi yang tidak lengkap, kata Chu Feng. Setelah pertempuran dengan wanita itu, Chu Feng menyadari bahwa meskipun penguasa darah naga ilahi miliknya adalah persenjataan abadi yang tidak lengkap, itu bukanlah barang berkualitas tinggi. Dengan demikian, Chu Feng perlu memperkuat penguasa darah naga ilahi. Setelah memperkuatnya, penguasa darah naga ilahi juga akan dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya lebih banyak lagi. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa proses penguatan juga akan memberinya pemahaman bela diri. Ini akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Bahan yang mampu memperkuat persenjataan abadi yang tidak lengkap, itu akan sulit didapat. Biarkan aku memikirkannya. Songsi meletakkan tangannya di bawah dagunya dan mulai berpikir. Mengerti? Saya memikirkan tempat yang menurut saya bisa Anda coba, kata Songsi tiba-tiba. Tempat seperti apa? Chu Feng bertanya. Itu adalah tempat yang baru saja saya dengar sebelumnya dan belum pernah saya kunjungi, kata Songsi. Silakan dan beritahu aku tempat seperti apa itu, kata Chu Feng. Villa Persenjataan Abadi. Mereka telah ada untuk waktu yang sangat lama. Mereka adalah salah satu kekuatan paling menakjubkan yang berspesialisasi dalam menyempurnakan persenjataan abadi di alam atas Chiliocos besar. Setiap tahun, Villa Persenjataan Abadi akan melakukan perburuan. Perburuan ini terbuka untuk semua generasi muda alam atas Chiliocos besar. Namun, ada dua syarat. Pertama, usia seseorang tidak bisa melebihi 100 tahun. Mereka yang lebih tua dari itu tidak akan bisa berpartisipasi dalam perburuan. Kedua, seseorang harus menjadi seorang spiritualis dunia. Alasannya karena kekuatan bela diri seseorang akan disegel dalam perburuan. Satu-satunya hal yang bisa digunakan adalah kekuatan roh. Mereka yang berpartisipasi dalam perburuan akan diberi peringkat berdasarkan hasil mereka. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar hadiah yang akan diperolehnya. Saya telah mendengar bahwa hadiahnya adalah berbagai bahan berharga. Selain itu, jika seseorang dapat memperoleh tempat pertama dalam perburuan, seseorang akan dapat memperoleh persenjataan abadi yang tidak lengkap yang ditempa oleh persenjataan abadi Villa. Dilihat dari waktu, perburuan Villa Persenjataan Abadi ini akan segera terjadi. Menilai dari kejauhan, jika Anda ingin melanjutkan ke Villa Persenjataan Abadi sekarang, Anda seharusnya bisa sampai di sana tepat waktu, kata Songsi. Saya kira inilah yang mereka maksud dengan lebih baik datang pada saat yang tepat daripada datang lebih awal. Perburuan ini hanya disiapkan untukku. Chu Feng sangat senang setelah mengetahui tentang ini. Baginya, ini adalah kesempatan besar. Chu Feng, jadi kamu berencana pergi ke sana? Songsi bertanya. Tentu saja. Saya akan pergi sekarang, kata Chu Feng. Aku mempunyai sebuah permintaan. Mungkinkah? Pada saat itu, Songsi ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu. Chu Feng bisa melihat niat Songsi. Karena itu, dia bertanya, kamu mau menemaniku? Hehe. Sebenarnya, saya selalu ingin mengalami dunia. Kali ini akan menjadi peluang besar. Apakah Anda dapat membawa saya bersamamu? Songsi bertanya. Tentu saja, jawab Chu Feng lugas.
Kalau begitu, ayo segera pergi. Songsi bahkan lebih tidak sabar daripada Chu Feng. Bagaimanapun, Songsi gemar berkeliling dunia. Dia hanya kembali karena penyakit ibunya. Dan sekarang, racun ibunya telah dihilangkan. Selanjutnya, Bibi Jing merawatnya. Dengan demikian, Songsi akhirnya bisa pergi dengan nyaman. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, "Songsi, sebenarnya ada satu hal yang ingin kuberitahukan padamu sepanjang waktu. Saya pikir Anda harus membawa ibumu dan meninggalkan tempat ini." "Kenapa begitu?" Songsi mengungkapkan ekspresi bingung. Orang-orang di rumah Zhao agak bodoh. Sederhananya, mereka sangat bodoh. Saya khawatir ancaman saya mungkin tidak efektif. Jika mereka menjadi berani dan membalas dendam padamu dan ibumu, apa yang bisa kamu lakukan? Kata Chu Feng. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar mustahil. Meskipun rumah Zhao benar-benar lemah dan tidak mampu menahan satu pukulan pun di mata Chu Feng, dia tidak dapat memastikan bahwa mereka tidak akan membalas dendam pada Songsi dan ibunya begitu dia pergi. Bagaimanapun, Chu Feng telah mengalami bencana karena seluruh keluarganya dimusnahkan oleh musuh-musuhnya. Karena itu, dia sangat berhati-hati dalam aspek ini. Namun, Chu Feng tidak dapat melenyapkan semua orang dari Zhao Menshan karena Songsi. Ini tidak masuk akal. Selanjutnya, Chu Feng telah mengetahui dari Songsi bahwa Tuan Muda Zhao Menshan adalah seorang murid dari biara gunung besar. Jadi, bahkan jika Chu Feng benar-benar melenyapkan Zhao Menshan, Tuan Muda mereka pasti tidak akan mengampuni Songsi. Jadi, cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah dengan membiarkan Songsi dan ibunya pergi. Chu Feng, sejujurnya, jika aku bisa pergi, aku pasti sudah melakukannya. Hanya, ibuku benar-benar bersikeras untuk tidak meninggalkan tempat ini. Dia bertekad untuk menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sini. Saya tidak bisa menolak untuk menghormati keinginannya, kata Songsi. Kalau begitu, kamu masih harus bersiap menghadapi hal yang tidak terduga. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mengatur formasi perlindungan di sekitar tempat tinggal Anda, kata Chu Feng. Itu pasti yang terbaik. Hanya aku harus merepotkanmu lagi, kata Songsi. Itu tidak mengganggu sama sekali, Chu Feng tersenyum. Meskipun Chu Feng menyatakan bahwa itu tidak mengganggu, dia membutuhkan banyak usaha untuk mengatur formasi perlindungan itu. Untuk mencegah hal yang tidak terduga, Chu Feng membentuk formasi pertahanan yang sangat kuat. Formasi pertahanan ini tidak terlihat dan tidak berbentuk saat tidak diaktifkan. Orang lain tidak akan tahu bahwa itu ada di sana. Dengan formasi roh ini, seseorang hanya bisa meninggalkan rumah Songsi dan tidak bisa masuk. Jika seseorang ingin memasuki rumah Songsi, seseorang memerlukan kunci. Tanpa kunci, hanya ahli level True Immortal yang dapat menghancurkan formasi perlindungan. Jika seseorang mencoba untuk menembus formasi pertahanan tanpa kultivasi True Immortal, seseorang malah akan terluka oleh formasi besar. Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua ini. Pada saat itu, Songsi dengan erat memegang kunci roh dunia yang diberikan Chu Feng padanya. Tapi matanya telah berubah merah lagi. Cukup dengan itu. Ayo pergi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Chu Feng dan Songsi melanjutkan menuju villa persenjataan abadi. Alam atas Chiliocos besar memiliki banyak ahli budidaya bela diri. Secara alami, ada juga beberapa spiritualis dunia yang kuat. Belum lagi spiritualis dunia jubah abadi, bahkan ada banyak spiritualis dunia jubah tinggi di sini.
Dengan demikian, ada banyak kekuatan yang didirikan oleh para spiritualis dunia di alam atas Chiliocos besar. Beberapa dari kekuatan itu berspesialisasi dalam menyiapkan formasi. Beberapa berspesialisasi dalam penyembuhan luka dan beberapa berspesialisasi dalam meramu obat-obatan. Sedangkan untuk villa persenjataan abadi, mereka bisa dikatakan sebagai yang terkuat dalam hal penyempurnaan persenjataan di alam atas Chiliocos besar. Karena itu, villa persenjataan abadi diundang oleh Putri Suci Starfall untuk menjadi tamu kehormatan mereka. Itu benar, villa persenjataan abadi adalah tamu terhormat dan bukan kekuatan pembantu. Dengan kata lain, villa persenjataan abadi menerima perlindungan tanah suci Starfall tanpa harus mempersembahkan upeti. Perlakuan seperti itu dari tanah suci Starfall juga berfungsi untuk menggambarkan betapa menakjubkannya villa persenjataan abadi. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan Song Si akhirnya keluar dari formasi teleportasi era kuno. Lokasi mereka saat ini masih agak jauh dari villa persenjataan abadi. Namun itu sudah dipenuhi orang dan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Chu Feng bisa merasakan bahwa ada banyak ahli tingkat True Immortal di antara kerumunan. Ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya. Namun, orang-orang itu semuanya adalah pembudidaya bela diri yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk pembudidaya bela diri dalam usia 100 tahun, mereka kebanyakan adalah leluhur bela diri. Sangat sedikit di antara mereka yang mampu menyamai kultivasi dan usia Chu Feng. Ini adalah wilayah yang dikendalikan oleh tanah suci Starfall. Benar saja, ini luar biasa. Song Si memasang ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Penampilannya yang bersemangat seperti orang udik yang melihat kota untuk pertama kalinya. Semua yang dia lihat adalah novel dan baru, mampu membangkitkan kegembiraannya. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya? Chu Feng bertanya. Logikanya, karena Song Si adalah seseorang yang sering bepergian, dia seharusnya sudah ada di sana sebelumnya. Hehe, sejujurnya, aku benar-benar belum pernah ke tanah suci Starfall sebelumnya. Ini adalah pertama kali saya di sini. Alasannya adalah karena wilayah tanah suci Starfall bisa dikatakan paling suci dan dihormati di samping wilayah klan surgawi Chou. Jadi, saya telah merencanakan untuk menyelamatkan tanah suci Starfall sebagai tempat terakhir untuk dikunjungi. Hanya sebelum saya bisa datang ke sini, ibu saya jatuh sakit, kata Song Si. Kalau begitu, kamu juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Chu Feng bertanya. Memang. Namun, saya sudah membuat persiapan. Song Si menyerahkan sebuah gulungan kepada Chu Feng. Chu Feng menerima gulungan itu dan membukanya. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah sebuah peta. Peta itu berisi semua wilayah yang dikuasai oleh tanah suci Starfall. Bab 2697, Putri Suci Starfall. Melalui peta, Chu Feng dapat mengetahui bahwa tanah suci Starfall menguasai wilayah yang sangat luas. Saat ini, Chu Feng dan Song Si sama-sama berada dalam wilayah yang dikendalikan oleh tanah suci Starfall. Mereka sebenarnya tidak berada di tanah suci Starfall itu sendiri. Lokasi mereka sebenarnya masih sangat jauh dari tanah suci Starfall yang sebenarnya. Namun itu sangat dekat dengan villa persenjataan abadi. Apakah kamu ingin pergi dan melihat tanah suci Starfall? Chu Feng bertanya. Karena kita sudah datang ke sini, tentu saja aku ingin melakukan tur ke tanah suci Starfall. Kabarnya, tanah suci Starfall mirip dengan surga di bumi, kata Song Si dengan ekspresi antisipasi. Maksudmu tanah suci Starfall bahkan lebih indah dari ini?
Chu Feng berkata sambil menyapu pandangannya. Pemandangannya sangat indah. Tumbuhan dan pepohonan rimbun, langit biru dan awan putih. Bunga dan tanaman yang jarang terlihat menutupi tanah, memancarkan aroma yang menarik. Ini terutama berlaku untuk pegunungan dalam jarak dekat. Itu sangat menarik. Puncak pegunungan itu mencapai langit itu sendiri dan menembus awan. Banyak air terjun berwarna putih keperakan mengalir turun dari gunung. Mereka seperti naga putih yang memasuki laut dan tampak sangat mengesankan. Apalagi ada kabut ungu yang memenuhi pegunungan luas seperti lautan awan. Ini membuat pegunungan itu tampak seperti mimpi. Meskipun tempat ini sudah sangat indah, pemandangan yang sebanding dengan ini sebenarnya sangat umum terlihat di alam atas Chiliochos Membesar. Namun, pemandangan indah tanah suci Starfall benar-benar unik dan tak tertandingi di alam atas Chiliochos Membesar, kata Songsi dengan cara yang sangat pasti. Kalau begitu, kita benar-benar harus pergi dan mengalaminya. Namun, sebelum itu, saya harus pergi ke villa persenjataan abadi terlebih dahulu, kata Chu Feng. Meskipun keduanya sudah berada di wilayah Tanah Suci Starfall terletak di wilayah Tenggara. Adapun villa persenjataan abadi terletak di barat. Kebetulan mereka berada di dua lokasi yang sama sekali berbeda. Chu Feng khawatir dia tidak akan berhasil ke perburuan villa persenjataan abadi seandainya dia melanjutkan ke Tanah Suci Starfall terlebih dahulu dan kemudian kembali. MN, ayo pergi ke villa persenjataan abadi dulu. Bagaimanapun, bisnis yang tepat adalah yang utama. Hehe, Songsi terkekeh. Woos. Tepat pada saat itu, pelangi tiba-tiba terbang turun dari arah pegunungan. Itu adalah seorang pembudidaya bela diri. Semuanya, ikuti aku. Saya telah mendengar berita bahwa Putri Suci wanita Putri Suci Starfall saat ini sedang berlatih di puncak abadi awan ungu. Semuanya, ayo pergi dan manjakan mata kita. Bahkan sebelum pembudidaya bela diri itu tiba, dia berteriak ke arah Chu Feng. Suaranya sangat keras dan jelas. Itu seperti guntur, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan mulai terbang menuju pegunungan yang diselimuti kabut ungu di kejauhan. Pada saat-saat setelah teriakannya, orang-orang yang hadir semuanya menjadi gempar. Semua orang melonjak ke langit dan mulai terbang menuju pegunungan itu. Chu Feng, cepat, cepat, kita harus pergi dan melihatnya. Songsi berteriak ke Chu Feng dengan gembira. Dia bahkan mendorong Chu Feng untuk mendesak Chu Feng agar segera membawanya ke sana. Ketika tangan Songsi bersentuhan dengan Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Songsi gemetar. Songsi sebenarnya sangat bersemangat. Karena itu, Chu Feng memutuskan untuk mengikuti orang banyak. Dia juga terbang ke langit bersama Songsi dan mulai terbang menuju pegunungan. Konon, Chu Feng sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Jadi, dengan senyum di wajahnya, Chu Feng menggoda Songsi. Songsi, siapa yang disebut Putri Suci itu? Dia benar-benar berhasil membuatmu bersemangat seperti ini. Chu Feng, kamu tidak tahu tentang itu. Tanah Suci Starfall akan memilih pria dan wanita dengan bakat terkuat di Tanah Suci Starfall. Pria itu dikenal sebagai Putra Suci, sedangkan wanita itu dikenal sebagai Putri Suci. Adapun Putra Suci dan Putri Suci, salah satu di antara mereka pasti akan menjadi kepala sekolah Putri Suci Starfall di masa depan. Adapun yang lain, mereka juga akan mendapatkan posisi yang sangat penting di Tanah Suci Starfall. Selain itu, status mereka akan menjadi yang kedua setelah kepala sekolah Putri Suci Starfall. Awalnya,
Tanah suci Starfall memiliki sepasang putra suci dan putri suci. Jika mereka masih hidup sekarang, mereka kira-kira berumur 1000 tahun. Namun, keduanya tiba-tiba menghilang 63 tahun yang lalu. Tidak ada berita dari mereka, dan apakah mereka hidup atau mati tidak diketahui. Karena itu, Tanah Suci Starfall memutuskan untuk sekali lagi memilih putra suci dan putri suci. 63 tahun yang lalu, Song Yunfei terpilih sebagai putra suci yang baru. Namun, tidak ada kandidat yang cocok untuk gelar putri suci. Akhirnya, 10 tahun yang lalu, seorang putri suci yang baru terpilih. Namun, putri suci yang baru tidak pernah mengungkapkan dirinya sejak dia terpilih. Karena itu, tidak ada yang berhasil melihat seperti apa dia. Baru setahun yang lalu putri suci Starfall mengungkapkan dirinya. Ketika putri suci Starfall mengungkapkan dirinya, itu adalah kegemparan yang sangat besar. Semua berbagai generasi muda dari seluruh alam atas Chiliocos besar berkumpul untuk melihatnya. Bahkan karakter setingkat iblis dengan bakat luar biasa muncul. Ini terutama berlaku untuk para pria. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihatnya lebih baik. Alasan untuk itu adalah karena generasi penerus putra suci dan putri suci Starfall tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi mereka juga memiliki penampilan yang luar biasa. Jika semua pria muda memiliki seorang wanita yang mereka dambakan di dalam hati mereka, maka putri suci Starfall akan menjadi wanita yang didambakan oleh mayoritas pria muda. Selain itu, dikatakan bahwa putri suci terbaru putri suci Starfall sangat cantik sehingga kecantikannya mirip dengan peri surgawi. Dia bahkan dikatakan sebagai putri suci tercantik sepanjang sejarah. Bahkan banyak jenius tingkat iblis yang hadir pada saat itu sangat terpesona oleh penampilannya. Sejak saat itu, putri suci terbaru putri suci Starfall dianggap sebagai salah satu dari 3 keindahan besar di alam atas Chiliocos besar. Dan sekarang, putri suci tepat di depan mata kita. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan ini untuk melihatnya? Semakin Songsi menjelaskan, semakin bersemangat dia. Ketika dia selesai menjelaskan, dia hampir ngiler. Haha, lihat dirimu sendiri, apakah ini yang harus dilakukan seseorang? Chu Feng secara terbuka mengejek Songsi. Saat mereka berdua mengobrol, mereka memasuki pegunungan bersama kerumunan dan tiba di kaki puncak gunung. Puncak gunung itu berlanjut jauh ke dalam awan. Itu adalah puncak tertinggi di pegunungan. Melalui menggunakan mata langitnya, Chu Feng dapat melihat bahwa ada sebuah istana di puncak gunung. Melalui percakapan dari kerumunan di sekitarnya, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa yang disebut putri suci Starfall ada di dalam istana itu. Hanya saja, formasi roh telah ditempatkan di istana itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat melihat melalui istana itu bahkan dengan mata langitnya. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa ada formasi roh di luar istana. Formasi roh itu tidak terlihat. Namun, itu mampu mencegah orang lain mendekati istana. Dengan formasi roh di sana, apalagi memasuki istana, orang-orang di sini bahkan tidak bisa mendekati puncak gunung. Terlepas dari formasi roh, ada 8 lelaki tua yang berdiri di sekitar istana. Chu Feng agak terkejut saat melihat 8 pria tua itu. Alasannya karena mereka berdelapan sebenarnya terlihat persis sama. 8 dari mereka semua mengenakan gaun seputih salju dan memiliki ekspresi sedingin es. 8 dari mereka bahkan tidak berkedip. Seolah-olah mereka sama sekali tidak memiliki emosi. Jika bukan karena angin sepoi-sepoi mengangkat gaun panjang dan janggut putih mereka, orang akan benar-benar mengira itu adalah patung.
Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan aura kedelapan pria tua itu, dia dapat menebak bahwa 8 dari mereka pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin orang-orang yang muncul juga memperhatikan 8 lelaki tua itu, dan itulah sebabnya tidak ada dari mereka yang berani mendaki puncak gunung. Alasannya karena mereka juga takut. Mereka tidak hanya takut pada 8 lelaki tua itu. Lebih dari mereka takut pada tanah suci Starfall. Benar saja, rumor itu benar. 8 abadi Starfall sebenarnya ada di sini. Tampaknya putri suci Starfall benar-benar secantik yang dikabarkan. Setelah melihat 8 lelaki tua itu, Songxi menjadi semakin bersemangat. Bagaimana apanya? Chou Feng bertanya. Menurut rumor, putri suci Starfall dilindungi oleh 8 abadi Starfall, kata Songxi. Siapa 8 abadi Starfall ini? Mengapa mereka sangat mirip satu sama lain? Chou Feng bertanya. Tentu saja mereka mirip satu sama lain. 8 dari mereka adalah saudara biologis. Mereka kembar 8, kata Songxi. Kembar 8. Chu Feng terkejut. Dia berpikir, ibu mereka benar-benar mampu melahirkan. 8 abadi Starfall sangat terkenal di alam atas Great Chiliochos. Alasannya karena bukan hanya mereka kembar 8, tetapi mereka juga ahli tingkat martial immortal, tambah Songxi. Martial immortal. Chu Feng merasakan penghormatan yang mendalam untuk 8 abadi Starfall setelah mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya menyadari mengapa orang-orang yang hadir begitu takut pada 8 lelaki tua di puncak gunung, dan bahkan berbisik ketika mereka berbicara. Di atas dewa sejati adalah dewa surgawi. Di atas dewa surgawi adalah dewa bela diri. Martial immortal adalah ranah kultivasi yang sangat kuat. Paling tidak, itu adalah ranah kultivasi yang Chu Feng dan yang lainnya hadir tidak akan bisa melawan sedikit pun. Meskipun orang-orang yang hadir hanya bisa berdiri di bawah puncak gunung dan tidak dapat melihat putri suci, semakin banyak orang terus berdatangan. Para wanita yang datang segera pergi setelah mengetahui situasinya. Namun, praktis tidak ada satu orang pun yang mau pergi. Seolah-olah bisa berhubungan dengan putri suci itu dari jarak dekat bahkan untuk waktu yang singkat adalah suatu kehormatan besar bagi mereka. Jika aku bisa melihat putri suci, itu semua akan sia-sia bahkan jika aku mati sesudahnya. Mereka semua berpikir. Banyak orang mulai menghela nafas dengan menyesal. Bahkan ada beberapa individu tak tahu malu yang benar-benar mulai menjulurkan hidung untuk mengendus. Seolah-olah mereka bisa mengendus aroma putri suci. Kalian semua, minggir! Tepat pada saat itu, suara gemuruh terdengar dari belakang Chu Feng dan yang lainnya. Beralih ke arah suara, Chu Feng bisa melihat lebih dari selusin pria dan wanita terbang ke arah mereka dari jauh. Bab 2698 disatukan oleh takdir. Orang-orang ini semuanya adalah anggota generasi muda. Mereka semua memiliki penampilan yang layak dan mengenakan pakaian yang indah. Tingkat kultivasi mereka juga sangat baik. Ini terutama berlaku untuk pria yang memimpin grup. Dia sebenarnya peringkat 4 True Immortal. Adapun yang lain, mereka kebanyakan juga dewa sejati. Mayoritas dari mereka adalah peringkat 1 dewa sejati. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang bukan dewa sejati, melainkan leluhur bela diri puncak. Meskipun kultivasi keseluruhan dari orang-orang itu sangat kuat, dan mereka semua adalah anggota generasi muda, usia mereka jauh lebih tua dari Chu Feng. Melalui pengamatannya, Chu Feng menemukan bahwa sementara orang-orang itu semua adalah anggota generasi muda yang berusia kurang dari 100 tahun, mereka mendekati usia 100 tahun. Tentu saja,
kultivator bela diri memiliki umur yang mampu mencapai beberapa ribu tahun, jika tidak lebih dari 10.000 tahun. Dengan demikian, usia di tahun 90-an bisa dikatakan cukup muda bagi para pembudidaya bela diri. Meskipun mereka lebih tua dari Chu Feng, mereka akan dianggap sebagai orang yang sangat muda di dunia kultivasi bela diri. Sebagai perbandingan, usia mereka dapat dengan mudah dikatakan mirip dengan anak-anak yang hampir tidak terlatih dalam kultivasi bela diri. Ketika masa berhasil melihat pemuda dan pemudi itu dengan jelas, mereka segera menyingkir dan membuat jalan untuk rombongan yang datang. Bukan itu saja. Chou Feng juga memperhatikan bahwa hampir semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi kaget dan takut. Nyatanya, ada banyak orang yang tidak berani melihat kelompok orang itu lagi. Ketika kelompok itu tiba, mereka semua menundukkan kepala. Alasannya karena kelompok pria dan wanita semuanya mengenakan plat judul yang identik di pinggang mereka. Klan Surgawi Cheu. Pria dan wanita muda itu semuanya berasal dari klan Surgawi Chu. Yoh, bocah-bocah dari klan Surgawi Chu itu benar-benar menunjukkan disposisi kekuatan yang besar di sini. Pada saat itu, Nyonya Ratu melengkungkan bibirnya. Ekspresi jijik muncul di matanya. Alasannya adalah karena dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa orang-orang itu milik klan Surgawi Chu, mereka tidak akan bisa membuat orang-orang yang hadir takut seperti mereka, hanya kultivasi yang mereka miliki. Pria yang memimpin kelompok melewati kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan mengepalkan tinjunya saat dia berbicara menghadap ke atas. Aku, Chu Xianxiu dari klan Surgawi Chu, telah mendengar bahwa Putri Suci sedang berlatih di sini. Mungkinkah bagi saya untuk mendapatkan kehormatan mengobrol dengan Putri Suci? Jadi sebenarnya Tuan Muda dan Nona Muda klan Surgawi Chu. Putri Suci kami telah memberi kabar untuk mengundang Tuan Muda dan Nona Muda untuk mengobrol, kata salah satu dari 8 abadi Starfall di puncak gunung. Suaranya sangat kuat dan menembus. Namun, itu juga masuk akal. Menurut pengamatan Chu Feng, ia menemukan bahwa formasi roh tak terlihat tidak hanya mampu mencegah orang lain mendekat, tapi juga mampu mengisolasi suara. Dengan kata lain, lelaki tua dari Tanah Suci Starfall harus menggunakan metode khusus untuk memungkinkan orang lain mendengar suaranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Chu Xianxiu mengungkapkan senyum bangga. Kemudian, dia memimpin generasi muda klan Surgawi Chu lainnya dan terbang ke puncak gunung. Karena diberi izin, mereka tidak terhalang oleh formasi roh tak terlihat dan berhasil memasuki puncak gunung. Pada saat itu, orang-orang di bawah semuanya sangat iri. Ini terutama berlaku untuk para pria. Mereka secara terbuka mengungkapkan kecemburuan mereka. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang dari klan Surgawi Chu. Bahkan Putri Suci Starfall harus memberi mereka wajah. Chu Feng bisa mendengar apa yang mereka katakan. Semua orang merasa sangat iri terhadap Tuan Muda dan Nona Muda klan Surgawi Chu. Berdasarkan apa yang dikatakan, apakah sangat sulit bagi seseorang untuk melihat Putri Suci? Chu Feng bertanya. Sulit. Sangat sulit. Kabarnya, banyak jenius tingkat setan ingin melihat Putri Suci. Namun, mereka semua ditolak, kata Songxi. Oh, kalau begitu, Putri Suci ini adalah karakter yang cukup membanggakan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Chu Feng melihat ke arah puncak gunung. Dia kemudian berkata kepada Songxi, tampaknya orang-orang dari klan Surgawi Chu juga ditolak. Alasannya adalah karena Chu Feng melihat bahwa sementara Tuan Muda dan Nona Muda dari klan Surgawi Chu berhasil mencapai puncak gunung, mereka tidak dapat memasuki istana. Meskipun formasi roh tak terlihat itu telah mengisolasi semua suara,
Chu Feng dapat menentukan apa yang mereka katakan dengan membaca bibir mereka. Orang-orang dari klan surgawi Chu hanya bisa berkomunikasi dengan putri suci Starfall dari luar istana. Bahkan mereka dilarang masuk ke istana. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh tuan muda dan nona muda dari klan surgawi Chu. Dengan demikian, ekspresi mereka saat ini cukup jelek. Ini terutama berlaku untuk pria bernama Chou Xianshuo itu. Namun, mungkin itu karena kekuatan 8 abadi Starfall, tetapi orang-orang dari klan surgawi Chu tidak berbicara kasar. Mereka hanya bisa diam-diam menerima larangan itu. Mereka benar-benar ditolak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Songxi juga menyadari apa yang terjadi dan merasa sangat terkejut. Haha. Putri suci ini benar-benar menarik. Dia bilang dia akan mengobrol dengan mereka, dan dia benar-benar hanya mengobrol dengan mereka tanpa menunjukkan wajahnya kepada mereka. Dengan ini, orang-orang dari klan surgawi Chu pasti kaget. Tampaknya identitas menjadi bagian dari klan surgawi Chu juga tidak efektif pada semua orang. Hahaha. Nyonya Ratu bersukacita atas kemalangan para tuan muda dan nona muda dari klan surgawi Chu. Konon, Chu Feng, ini buruk. Saya tidak pernah berharap Chu Xianshuo datang ke sini lagi, kata Songxi dengan cemas kepada Chu Feng melalui transmisi suara. Mungkinkah mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam perburuan villa persenjataan abadi? Chu Feng bertanya. Sangat pasti. Mereka tidak akan muncul di sini sebaliknya. Selain itu, Chu Xianshuo itu bukan orang biasa. Tidak hanya dia seorang jenius kultivasi bela diri yang terkenal di antara generasi muda klan surgawi Chu, tetapi dia juga seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Setiap kali dia berpartisipasi dalam perburuan villa persenjataan abadi, dia akan selalu mendapatkan tempat pertama. Dia telah memperoleh tempat pertama selama 9 tahun berturut-turut sekarang. Selain dia, tuan muda dan nona muda lainnya dari klan surgawi Chu juga bukan orang biasa. Mereka semua adalah para spiritualis dunia yang jenius. Sebenarnya ada banyak orang dari klan surgawi Chu yang datang untuk berpartisipasi dalam perburuan tahun ini. Saya khawatir mereka ingin mendapatkan semua peringkat teratas dalam perburuan, kata Songxi dengan cemas. Jangan khawatirkan aku. Perburuan belum dimulai, dan hasilnya belum diputuskan, Chu Feng menghadapkan Songxi sambil tersenyum. Bukan hanya Songxi yang sedang mendiskusikan Chu Xianshuo, banyak orang lain yang hadir juga mendiskusikannya. Dari diskusi orang banyak, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa Chu Xianshuo ini sudah berusia 99 tahun. Di tahun lain, dia akan berusia 100 tahun. Dengan kata lain, dia tidak lagi menjadi anggota generasi muda dalam waktu 1 tahun. Akibatnya, Chu Xianshuo secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam perburuan tahun depan. Ini akan menjadi terakhir kalinya dia bisa berpartisipasi dalam perburuan. Jadi, dia pasti sudah siap. Lagi pula, jika dia berhasil kali ini, dia akan mendapatkan tempat pertama dalam perburuan selama 10 tahun berturut-turut. Meskipun 9 dan 10 hanya memiliki satu perbedaan, ada perbedaan intrinsik di antara mereka. Karena itu, Chu Xianshuo sangat mementingkan perburuan. Yang mengatakan, meskipun Chu Feng telah menemukan bahwa Chu Xianshuo sangat kuat, dia tidak takut sama sekali. Alasannya adalah karena Chu Feng telah belajar dari percakapan orang-orang di sekitarnya bahwa sementara Chu Xianshuo sangat berbakat dalam teknik roh dunia, dia hanyalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Sementara kultivasi Chu Feng saat ini memang lebih rendah dari Chu Xianshuo, tetap saja mereka berdua adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular.
Dengan demikian, Chu Feng tidak merasa bahwa dia akan kalah dari Chu Xianshuo. Jadi, karena Chu Xianshuo, seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, dapat memperoleh tempat pertama, Chu Feng merasa bahwa ia juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Berdengung. Tepat pada saat itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar dari puncak gunung dan mendarat di Chu Feng. Cahaya yang tiba-tiba mengejutkan kerumunan. Chu Feng juga terkejut. Alasannya adalah karena cahaya yang menyilaukan itu dipancarkan dari telapak tangan salah satu dari 8 dewa Starfall. Pada saat itu, cahaya itu hanya menyelimuti Chu Feng. Chu Feng tidak merasakan sensasi khusus dari cahaya. Namun, dia sudah menjadi fokus semua orang yang hadir. Bukan hanya orang-orang di bawah yang melihat Chu Feng dengan ekspresi kaget, bahkan tuan muda dan nona muda dari klan surgawi Chu di atas menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Pada saat itu, pria tua yang menyelimuti Chu Feng dengan cahaya yang dipancarkan dari telapak tangannya berkata, "Tuan muda, Putri Suci kami ingin mengundang Anda." Apa? Chu Feng kaget dengan apa yang tiba-tiba dikatakan kepadanya. Tampaknya lelaki tua ini tidak berbicara dengan jelas. Karena itu masalahnya, izinkan saya untuk mengklarifikasi. Putri Suci kami melihatmu dan merasa bahwa takdir telah membawamu ke sini. Jadi, dia ingin melihatmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bab 2699, Tatapan Pembunuh. Putri Suci kami melihatmu dan merasa bahwa takdir telah membawamu ke sini. Jadi, dia ingin melihatmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Boom! Kata-kata yang diucapkan lelaki tua itu seperti guntur tiba-tiba yang meledak di hati semua orang yang hadir. Takdir. Putri Suci benar-benar merasa bahwa takdir membawanya ke sini. Pada saat itu, tatapan iri yang tak terhitung mulai mengalir ke atas dan ke bawah tubuh Chu Feng. Nyatanya, Chu Feng bahkan menerima banyak transmisi suara. Transmisi suara itu semuanya dari orang-orang yang hadir. Mereka semua bertanya pada Chu Feng bagaimana dia mengenal Putri Suci. Ada juga yang menanyakan namanya dan ada juga yang langsung menyanjungnya. Tentu saja, ada juga individu sembrono yang mulai mengancam Chu Feng, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh bertindak kurang ajar terhadap Putri Suci kecuali dia ingin diberi pelajaran. Seolah-olah Putri Suci milik mereka. Chu Feng merasa sangat terdiam dari ancaman itu. Berdengung. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba merasakan tubuhnya mulai melayang. Kemudian, tubuhnya mulai melayang secara otomatis menuju puncak-puncak gunung. Segera, Chu Feng tiba di puncak. Setelah mendarat di puncak, dia bisa melihat generasi muda klan surgawi Chu dari jarak dekat. Mereka mengungkapkan tatapan yang sangat jelek. Faktanya, Chu Feng bisa merasakan kebencian dan kemarahan yang mendalam dari mata mereka. Terbukti, mereka yang menganggap dirinya luar biasa sudah merasa sangat tidak senang setelah ditolak masuk oleh Putri Suci. Dan sekarang, seseorang benar-benar berhasil menerima undangan Putri Suci. Ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak senang. Tuan muda, silahkan masuk. Tepat pada saat itu, salah satu dari 8 abadi Starfall membuka pintu masuk ke istana. Terima kasih. Chu Feng dengan sopan mengepalkan tinjunya pada pria tua itu, lalu, dihujani tatapan iri dan benci, dia memasuki istana. Setelah Chu Feng memasuki istana, pintu masuk ditutup dengan sendirinya. Di dalam istana, Chu Feng dapat melihat bahwa istana itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu memiliki banyak lantai. Saat ini, Chu Feng berada di lantai pertama.
itu adalah aula istana yang luas. Ada 13 pintu di luar aula istana. Namun, semuanya ditutup. Dekorasi dan penataan di dalam aula istana sangat mengesankan. Aula istana itu sendiri juga memancarkan udara yang bermartabat di sekelilingnya. Konon, aroma samar datang dari suatu tempat. Aroma itu sangat harum. Namun, itu jelas bukan aroma alami putri suci. Sebaliknya, itu harus menjadi semacam zat penghasil aroma. Singkatnya, berada di aula istana itu membuat orang merasa sangat nyaman. Chu Feng tidak sembarangan berjalan di sekitar aula istana. Sebaliknya, dia dengan sopan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya Chu Feng. Saya datang ke sini setelah menerima undangan dari Putri Suci Starfall." Namun, Chu Feng tidak menerima tanggapan apapun setelah mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah aula istana benar-benar kosong. Merasa tak berdaya, Chu Feng berbicara lagi. Namun, dia masih belum menerima tanggapan. "Apa-apaan ini? Dia memanggilmu ke sini, tapi tidak berencana untuk bertemu denganmu. Apakah dia sengaja mencoba mempermainkanmu atau sengaja mengudara? Chu Feng, pergi dan temukan dia." Nyonya ratunya semakin tidak sabar. Dia merasa bahwa Chu Feng sedang dipermainkan. Alasannya adalah karena orang-orang dari klan surgawi jelas berbicara dengan putri suci di luar istana. Ini berarti dia pasti ada di sana. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya kepada Chu Feng. Hanya akan ada satu penjelasan untuk ini. Artinya, dia tidak berencana untuk melihat Chu Feng. Biarlah. Lagi pula aku tidak pernah berencana untuk melihatnya. Tidak apa-apa jika dia tidak berencana untuk menemuiku, dibandingkan dengan Nyonya Ratu, Chu Feng tetap sangat acuh tak acuh. Kemudian, Chu Feng mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, "Tampaknya Putri Suci tidak berencana untuk menemuiku. Karena itu masalahnya, yang ini akan pergi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun, setelah mencapainya, Chu Feng menemukan bahwa dia tidak dapat membuka gerbangnya. Selanjutnya, terlepas dari bagaimana dia mengetuk pintu atau berteriak, tidak ada reaksi dari orang-orang di luar. Dia dapat dengan jelas melihat orang-orang di luar dan mendengar percakapan mereka. Namun, tampaknya orang-orang di luar tidak dapat melihat atau mendengarnya. Sama seperti itu, Chu Feng terus berada di aula istana selama kurang lebih 1 jam. Akhirnya, gerbang dibuka. Hanya dibuka oleh lelaki tua yang berdiri di luar gerbang. Ketika gerbang dibuka, Chu Feng bisa merasakan puluhan tatapan jahat menembak ke arahnya dengan cara yang seragam. Seperti bilah tak terlihat, itu dipasang padanya. Tatapan itu ingin menembus tubuhnya, merobek dagingnya dan menyebarkan darahnya kemana-mana. Chu Feng tidak terkejut dengan tatapan sedingin es. Mungkin ini karena fakta bahwa Chu Feng telah tinggal di istana selama 1 jam penuh. Selama periode waktu ini, orang-orang di luar berusaha untuk terus mengobrol dengan Putri Suci. Ini terutama berlaku untuk Chu Xianshuo itu. Dia bahkan memanggil Putri Suci berkali-kali dengan cara yang sangat lembut. Sayangnya, tidak ada tanggapan sama sekali dari Putri Suci. Hal ini membuat generasi muda klan surgawi Chu merasakan kebencian yang lebih besar terhadap Chu Feng. Faktanya, dia bisa merasakan niat membunuh yang ditujukan padanya. Kemungkinan, mereka pasti berpikir bahwa Putri Suci telah memutuskan untuk mengabaikan mereka karena dia sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengobrol dengan Chu Feng. "Tuan muda, apakah Anda menikmati obrolan yang menyenangkan dengan Putri Suci kami?"
Orang tua itu bertanya pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia pasti juga merasakan tatapan jahat dari generasi muda klan surgawi Chu. Namun, dia bereaksi seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Pada saat itu, Chu Feng tersenyum ringan. Dia berkata, "Putri suci Anda memiliki kepribadian yang cukup." Haha. Itu evaluasi yang menarik. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang memberikan penilaian seperti itu terhadap putri suci kita, kata lelaki tua itu dengan senyum tipis. Jika tidak ada yang lain, yang ini akan pergi, kata Chu Feng. Chu Feng semakin tidak sabar. Dia merasa telah dipermainkan oleh tanah suci Starfall. Atau, setidaknya, dia telah dipermainkan oleh Putri Suci Starfall dan 8 abadi Starfall. Siapa namamu? Tepat pada saat itu, suara sedingin es terdengar. Itu adalah Chu Xianshuo dari klan surgawi Chu. Chu Feng berbalik dan menjawab, Chu Feng. Mengerti. Anda bisa pergi. Chu Xianshuo melambaikan tangannya pada Chu Feng dengan tidak sabar. Seolah-olah Chu Feng adalah budaknya sehingga dia bisa memerintahkan untuk pergi dan pergi sesuka hati. Namun, Chu Feng tidak repot-repot berdebat dengannya. Sebaliknya, dia berencana untuk melompat dari puncak dan pergi. Tepat pada saat itu, seorang pria dari kelompok generasi muda klan surgawi Chu bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Xianshuo, mengapa Anda menanyakan namanya? Aku hanya ingin tahu persis siapa yang menginjak keberuntungan sialan itu, kata Chu Xianshuo mengejek. Hahaha. Jadi itu masalahnya. Aku benar, bagaimana mungkin kakak laki-laki Xianshuo peduli pada orang tak bernama seperti itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Xianshuo, generasi muda klan surgawi itu tertawa mengejek. Mereka tidak hanya tertawa mengejek, tapi mereka bahkan mulai meremehkan Chu Feng. Bahkan, mereka menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Seolah-olah mereka sedang melihat sampah yang lemah. Mereka sangat yakin bahwa Chu Feng tidak memiliki keberanian untuk berbalik. Menghadapi ejekan mereka, Chu Feng hanya bisa melarikan diri dengan cepat seperti anjing liar. Bagaimanapun, mereka adalah tuan muda dan nona muda dari klan surgawi Chu. Mereka memiliki status yang mampu membuat banyak orang menghormati dan memuja mereka di alam atas Chiliocos besar. Ta'ah. Namun, pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berhenti berjalan. Generasi muda klan surgawi Chu dikejutkan oleh pemberhentian mendadak Chu Feng. Ini bukanlah apa yang mereka harapkan darinya. Adapun apa yang dilakukan Chu Feng selanjutnya, itu lebih mengejutkan mereka. Chu Feng berbalik dan melihat ke generasi muda klan surgawi Chu dengan senyum di wajahnya. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia sangat tenang. Keberuntungan anjing. Mungkinkah kalian semua menyebut Putri Suci Starfall sebagai kotoran anjing? Tetua, mereka tidak menghormati Putri Sucimu di sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melihat ke 8 abadi Starfall. Bab 2700 menjadi orang bodoh. Pada saat itu, salah satu dari 8 abadi Starfall terbatuk dan berkata kepada Chu Xianshuo, Tuan muda Chu Xianshuo, selagi boleh bercanda, tolong perhatikan kata-katamu. Senior, saya pasti tidak memiliki niat untuk menyinggung Putri Suci. Wajah Chu Xianshuo berubah menjadi hijau dan segera mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Kamu tidak punya niat untuk menyinggung Putri Suci? Kalau begitu, itu berarti kata-katamu ditujukan padaku. Chu Feng menyela Chu Xianshuo sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Namun, tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami.
Sebenarnya, ini pertama kalinya kami bertemu. Mengapa Anda mengejek dan mengejek saya? Tidak mungkin karena kalian semua ingin melihat Putri Suci tetapi tidak dapat bertemu dengannya sedangkan aku, di sisi lain, berhasil melihatnya yang membuat kalian semua iri padaku, kan? Apakah kalian semua menyerangku secara verbal karena kalian membenciku karena cemburu? Jika tebakanku benar, kalian semua juga berencana untuk menyerangku dan memberiku pelajaran, bukan? Kata Chu Feng. Omong kosong. Anda pikir Anda siapa? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kami akan iri padamu? Pada saat itu, semua tuan muda dan wanita muda klan surgawi Chu sangat marah. Haha. Namun, Chu Feng benar-benar terkekeh pada generasi muda klan surgawi Chu yang marah. Dia berkata, kamu semua tahu yang terbaik di hatimu apakah kamu cemburu atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengambil lompatan dan melompat turun dari puncak. Pada saat itu, para tuan muda dan wanita muda klan surgawi Chu semua menggertakkan gigi mereka dengan marah. Kemarahan dan hasrat membunuh memenuhi mata mereka. Setelah Chu Feng turun dari puncak, kerumunan di bawah semua berkumpul di sekelilingnya dan mulai menanyainya. Mereka semua menanyai Chu Feng tentang seperti apa sebenarnya Putri Suci Starfall itu. Ada juga orang yang bertanya pada Chu Feng apakah dia memanfaatkan Putri Suci atau tidak. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Dia meraih Songxi dan berencana untuk pergi. Dia mulai terbang ke arah villa persenjataan abadi. Chu Feng sudah menyadari bahwa generasi muda klan surgawi Chu berencana untuk merawatnya. Karena itu, dia harus segera pergi. Chu Feng, apakah kamu berhasil melihat Putri Suci? Persisnya seperti apa Putri Suci itu? Terbukti, Songxi tidak memperhatikan krisis yang membayangi. Pada saat itu, dia memiliki ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya saat dia menanyai Chu Feng. Saya tidak bisa melihatnya, kata Chu Feng. Kamu tidak melihatnya? Tapi kami semua dengan jelas melihatmu memasuki istana, Songxi sangat terkejut. Kamu tidak percaya padaku? Chu Feng bertanya. Tidak, bukan itu. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Songxi menggelengkan kepalanya. Bukan karena Songxi tidak mempercayai Chu Feng. Dia hanya sangat terkejut. Jelas Putri Suci yang mengundang Chu Feng ke sana. Jadi, mengapa dia tidak bertemu dengannya? Songxi benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah kamu tahu nama Putri Suci Starfall? Chu Feng bertanya. Saya bersedia. Namanya Xia Yun Er. Nama itu benar-benar terdengar menyenangkan, kata Songxi dengan senyum gembira di wajahnya. Tampaknya hanya nama Putri Suci yang cukup untuk membuatnya benar-benar terpesona. Xia Yun Er itu bukan individu yang baik. Sebaiknya kamu menjaga jarak darinya di masa depan, Chu Feng berbisik kepada Songxi. Dia tidak benar-benar berusaha memperingatkan Songxi. Sebaliknya, itu lebih seperti Chu Feng bercanda dengannya. Bagaimanapun, Chu Feng dapat mengatakan bahwa Songxi benar-benar tergila-gila dengan Putri Suci. Ah, bagaimana apanya? Benar saja, Songxi mengungkapkan ekspresi yang sangat heran setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Aku dibodohi olehnya, kata Chu Feng. Membodohi. Songxi semakin bingung. Dia sengaja memanggilku ke sana, tapi tidak pernah mau repot-repot menemuiku. Dia hanya ingin generasi muda klan surgawi itu merasa kesal terhadapku. Bahkan aku baru menyadarinya setelah meninggalkan istana, kata Chu Feng. Kamu bercanda.
Apakah ada semacam keluhan antara Anda dan Putri Suci Starfall? Songsi bertanya. Saya rasa saya tidak mengenalnya, kata Chu Feng. Maka seharusnya tidak demikian, bukan? Putri Suci Starfall selalu menjadi individu yang lembut dan baik hati. Mengapa dia mencoba menyakitimu tanpa alasan? Mungkinkah kamu terlalu memikirkan banyak hal, kata Songsi. Saya harap saya terlalu memikirkan banyak hal, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun, Chu Feng telah menyadari bahwa hal-hal buruk saat dia merasakan tatapan yang mengandung niat membunuh ketika dia keluar dari istana. Sejak saat itu, Chu Feng tahu bahwa generasi muda klan surgawi Chu berencana untuk merawatnya. Generasi muda klan surgawi Chu itu pasti tidak berencana untuk membiarkan hal-hal terjadi setelah mengejek dan mencibir padanya. Alasannya karena niat membunuh mereka sangat benar. Mereka benar-benar berencana untuk membunuh Chu Feng. Itu juga alasan mengapa Chu Feng tidak tunduk pada penghinaan mereka di puncak gunung dan malah membalas ejekan mereka. Karena mereka jelas berencana untuk membunuhnya, dia tidak perlu tunduk pada penghinaan mereka. Hanya saja, kekuatan Chu Xianshuo melampaui kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Chu Feng segera membawa Songsi bersamanya dan melarikan diri. Tujuan Chu Feng adalah villa persenjataan abadi. Dia merasa bahwa karena villa persenjataan abadi adalah yang mengadakan perburuan, mereka harus melindungi mereka begitu mereka tiba di villa persenjataan abadi. Paling tidak, mereka kemungkinan besar tidak akan membiarkan generasi muda klan surgawi Chu bertindak kurang ajar. Tentu saja, ini hanya apa yang diperkirakan Chu Feng akan terjadi. Ada kemungkinan lain. Artinya, villa persenjataan abadi akan takut pada klan surgawi Chu. Dengan demikian, mereka tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika generasi muda klan surgawi mencoba untuk secara terbuka membunuh seseorang di wilayah mereka. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Chu Feng saat ini. Karena dia sudah tiba, dia tidak bisa membiarkan perjalanannya sia-sia. Terlepas dari itu, dia harus melanjutkan ke villa persenjataan abadi. Boom! Namun, tepat pada saat Chu Feng dengan cepat bepergian, penindasan yang tak terbatas mungkin tiba-tiba muncul di hadapan Chu Feng. Kekuatan yang menindas itu sangat agresif. Ini bergegas langsung ke Chu Feng. Pada saat itu juga, angin kencang muncul dan awan tertiup angin. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Chu Feng tidak bisa menghindari kekuatan menindas yang masuk. Dia juga tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika penindasan itu mungkin menyelimuti Chu Feng, dia kehilangan kemampuan untuk terbang dan bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Pada saat itu, Chu Feng dan Songsi seperti dua daun. Mereka berguling-guling berulang kali di langit. Kemudian, mereka mulai jatuh lurus ke bawah. Ledakan! Ledakan! Seperti dua meteorit, Chu Feng dan Songsi menabrak tanah dengan kejam. Keduanya telah menembus jauh ke dalam tanah. Chu Feng tidak merasakan sakit apapun setelah dihancurkan ke tanah. Namun, dia sangat mengkhawatirkan Songsi. Lagi pula, kultivasi Songsi sangat lemah. Karena itu, Chu Feng buru-buru menyebarkan kekuatan rohnya untuk melihat bagaimana keadaan Songsi. Untungnya, Songsi juga tampak baik-baik saja. Tampaknya orang yang telah menghancurkan mereka ke tanah tidak berencana untuk menyakiti mereka. Paling tidak mereka belum berencana untuk menyakiti mereka. Hahaha. Benar saja, kamu tidak lebih dari sampah. Tepat pada saat itu, tawa mengejek terdengar dari langit di atas. Meskipun Chu Feng tidak dapat mengangkat kepalanya,
dia dapat melihat situasi menggunakan kekuatan rohnya. Itu adalah generasi muda klan surgawi Chu. Semua generasi muda klan surgawi Chu yang hadir di puncak sebelumnya berada di langit di atas mereka. Orang yang membatasi Chu Feng dengan kekuatannya yang menindas adalah Chu Xianshuo dengan kultivasi peringkat 4 True Immortal. Bagaimana mereka bisa muncul tanpa tanda apapun? Mungkinkah mereka memiliki semacam harta karun yang menyembunyikan aura mereka dan membiarkan mereka diam-diam mendekati kita? Itu pasti masalahnya. Sialan, aku ceroboh. Chu Feng mulai menyesal tidak bergegas pergi dengan kecepatan tercepatnya. Sebenarnya, Chu Feng dipersiapkan untuk generasi muda klan surgawi Chu. Dia telah memperluas kekuatan rohnya keluar sepanjang waktu. Dalam keadaan normal, Chu Feng pasti bisa mendeteksi mereka jika Chu Xianshuo dan yang lainnya mengejarnya. Namun, jelas bahwa dia salah perhitungan. Hanya ada satu kemungkinan mengapa dia salah perhitungan. Artinya, generasi muda klan surgawi Chu mengandalkan semacam harta yang bisa menyembunyikan aura mereka untuk diam-diam mengejar dan menyusul Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chu Feng. Lagi pula, Chu Feng merasa bahwa dengan betapa bangga dan sombongnya mereka pasti akan mengejarnya secara terbuka dan agresif jika mereka ingin mengejarnya. Dia tidak pernah berharap mereka begitu licik. Namun, terlepas dari bagaimana itu terjadi, dia salah perhitungan. Karena salah perhitungannya, dia harus membayar harganya. Artinya, Chu Feng telah kehilangan kesempatan yang menentukan. Saat lawannya menyerang lebih dulu, dia sudah benar-benar ditekan. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa membiarkan dirinya diperintah oleh mereka. Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya cara untuk melawan. Anak nakal! Siapa kamu? Anda berani berbicara kepada kami dengan cara yang kasar? Tiba-tiba, suara Chu Xianshuo terdengar. Saat itu, Songxi masih terbaring di tanah. Namun, Chu Feng sudah melayang keluar dari kawah yang dalam. Bukan karena Chu Feng berhasil lolos dari pembatasan kekuatan yang menindas. Sebaliknya, kekuatan penindaslah yang mengendalikan tubuhnya, membawanya keluar dari kawah dan membuatnya berdiri di tanah. Pada saat itu, generasi muda klan surgawi Chu yang dipimpin oleh Chu Xianshuo juga turun dari langit dan mendarat secara seragam di depan Chu Feng. Mereka semua menatap Chu Feng dengan tatapan jijik. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat untuk memandang rendah Chu Feng. Itu sama sekali bukan tatapan yang akan dilihat seseorang. Sebaliknya, seolah-olah mereka sedang melihat seekor binatang, seekor anjing. Bab 2701 menghadapi penghinaan seperti itu. Saya tidak memiliki asal khusus, jawab Chu Feng dengan tenang. Apa yang dikatakan Xia Yun Er padamu? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Kenapa dia memilihmu? Tepatnya apa hubungan antara kamu dan dia? Chu Xianshuo bertanya. Tidak ada hubungan, kata Chu Feng. Tampaknya kamu tidak mengerti situasimu saat ini. Setelah Chu Xianshuo mengucapkan kata-kata itu, dia menunjuk Chu Feng dengan jarinya, dan sinar keemasan terbang keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi pisau tajam dan dorong ke arah Chu Feng. Puh! Darah berceceran. Pisau emas itu telah menembus dada Chu Feng. Woos! Kemudian, Chu Xianshuo tiba-tiba melambaikan tangannya. Kemudian, pedang emas yang menembus tubuh Chu Feng mulai menyapu. Darah berceceran di mana-mana. Chu Xianshuo telah memotong bahu dan lengan kiri Chu Feng. Serangan Chu Xianshuo bukanlah serangan biasa. Sebaliknya,
Itu adalah metode serangan khusus. Meskipun tubuh Chu Feng tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa mati, karena dia adalah seorang dewa sejati, serangan khusus seperti ini masih akan membawa rasa sakit yang tak terbayangkan pada Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak mengucapkan satupun erangan kesakitan. Tampaknya kamu pria yang tangguh, Chu Xianshuo tidak berhenti. Jika kamu memiliki kemampuan, maka lepaskan aku. Kami akan bertarung dengan adil, kata Chu Feng. Haha. Melepaskanmu? Bertarung dengan adil? Apa yang membuatmu berpikir bisa melawanku? Hanya dengan kultivasi tingkat True Immortal peringkat 1-mu? Tuan muda ini akan bisa menenggelamkanmu dengan sekali ludah, ejek Chu Xianshuo. Tampaknya kamu tidak berani melepaskanku kalau begitu. Chu Feng tersenyum. Dibandingkan dengan hinaan Chu Xianshuo, senyum Chu Feng jauh lebih mengejek. Boom! Saat berikutnya, pedang emas sekali lagi menembus tubuh Chu Feng. Namun, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Belum lagi berteriak kesakitan, dia bahkan tidak berkedip. Baiklah, aku akan melihat betapa tangguhnya kamu sebenarnya. Mata Chu Xianshuo dipenuhi dengan niat membunuh. Pisau emas terus menembus Chu Feng lagi dan lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Begitu saja, dalam sekejap mata, tubuh Chu Feng dipenuhi lubang. Namun, Chu Feng masih tidak mengeluarkan suara kesakitan. Tidak hanya itu, tapi Chu Feng bahkan menatap Chu Xianshuo dengan seringai di wajahnya. Dia berkata, hanya itukah kemampuanmu? Anda setidaknya harus mencoba membuat saya merasa sakit. Kamu ingin merasakan sakit? Baiklah, aku akan membantumu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Xianshuo mengeluarkan sebuah botol. Dia membuka botol dan memercikkan isinya ke Chu Feng. Saat berikutnya, api gas hijau muncul di tubuh Chu Feng. Mereka membakar daging Chu Feng. Apa yang dicipratkan Chu Xianshuo ke Chu Feng adalah sejenis cairan beracun khusus. Itu mampu menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, Chu Feng hanya mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Brengsek! Bunuh dia! Chu Feng, bunuh bajingan ini! Nyonya Ratu meraung marah di ruang roh dunia Chu Feng. Meskipun rasa sakit semacam itu bukanlah hal yang besar bagi Chu Feng, bagaimana kemungkinan Nyonya Ratu bisa mentolerirnya ketika dia menyaksikan Chu Feng menderita siksaan semacam ini dengan matanya sendiri? Egi, jangan cemas. Meskipun kami telah kehilangan kesempatan yang menentukan dan berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan, dia tampaknya sangat tertarik mengapa putri suci itu ingin bertemu dengan saya. Selama aku tidak memberitahunya alasannya, dia tidak akan membunuhku. Selama dia tidak membunuhku, aku akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selama saya bisa melarikan diri, saya akan mengembalikan penghinaan yang saya terima hari ini 10 kali lipat. Chu Feng mencoba menenangkan Nyonya Ratu. Sebenarnya, apa yang dikatakan Chu Feng kepada Nyonya Ratu bukan hanya kata-kata yang menghibur. Itulah tekadnya. Terlepas dari siapa mereka, karena mereka berani mempermalukannya sedemikian rupa, dia pasti tidak akan membiarkan mereka dengan mudah. Puh! Tepat pada saat itu, pedang emas yang awalnya menembus tubuh Chu Feng tiba-tiba dikeluarkan dari tubuh Chu Feng. Kemudian, itu menembus langsung ke tubuh Songxi. Ah! Bagaimana Songxi bisa mentolerir rasa sakit semacam itu? Dia segera menjerit sengsara. Dia bahkan menangis kesakitan. Berhenti! Chu Feng buru-buru berteriak saat melihat itu.
Oh, jadi ini kelemahanmu? Tampaknya kamu sangat peduli dengan temanmu. Melihat reaksi Chu Feng, Chu Xianshuo tersenyum bangga. Jika kamu memiliki kemampuan, maka arahkan mereka ke arahku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kata Chu Feng. Sangat baik. Saya mampu untuk tidak menyakitinya. Namun, Anda harus berlutut di hadapan saya dan kemudian memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, kata Chu Xianshuo. Chu Feng, kamu tidak boleh berlutut. Kamu tidak bisa berlutut pada bajingan seperti dia, kata Nyonya Ratunya. Namun, Songxi masih menjerit kesakitan. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat ragu-ragu. Di satu sisi, dia benar-benar tidak mau berlutut. Lagi pula, bahwa Chu Xianshuo adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan Songxi. Jika kamu masih tidak berlutut, aku akan melumpuhkan kultivasinya, ancam Chu Xianshuo. Aku akan berlutut. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya membuat keputusan. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Chu Xianshuo mengungkapkan senyuman kemenangan. Hanya saja, senyumnya itu sangat menjijikkan untuk dilihat. Lanjutkan dan berlutut, kata Chu Xianshuo kepada Chu Feng. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng merasa bahwa, meskipun tubuhnya masih dibatasi oleh kekuatan penindasan Chu Xianshuo, dia mampu menekuk lututnya. Itu adalah Chu Xianshuo. Dia sengaja membiarkan Chu Feng menekuk lututnya. Dia ingin Chu Feng berlutut sendiri. Kenapa kamu masih belum berlutut? Generasi muda klan surgawi Chu lainnya mulai mendesak Chu Feng untuk berlutut. Pada saat itu, Chu Feng berhenti ragu. Dia menekuk lututnya dan berencana untuk berlutut di depan Chu Xianshuo. Chu Feng selalu menjadi seseorang yang sangat peduli dengan martabat dan kehormatannya. Namun, demi keselamatan Songxi, Chu Feng telah memutuskan untuk menyerahkan martabat dan kehormatannya. Meskipun dia sudah memutuskan untuk berlutut, Chu Feng merasakan kebencian yang sangat besar di dalam hatinya. Dia benci bagaimana dia begitu lemah sehingga dia harus menyerah pada sampah seperti itu. Paah. Namun, tepat pada saat Chu Feng mulai berlutut, sebuah telapak tangan yang kuat tiba-tiba memegang lengan kanannya dan menariknya kembali. Pada saat tangan itu mencengkeramnya, Chu Feng dapat merasakan bahwa kekuatan penindas yang membatasi tubuhnya telah menghilang. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Chu Feng mengenali pria tua itu. Orang tua itu adalah salah satu dari 8 abadi Starfall. Dialah yang menutupi Chu Feng dengan seberkas cahaya dan membawanya ke puncak. Tuan Muda Xianshuo, Tuan Muda ini adalah teman putri suci kita. Bisakah Anda memberikan wajah lelaki tua ini dan membiarkannya pergi? Orang tua itu bertanya. Meskipun dia berbicara dengan sangat tenang dan tenang, tampaknya bahkan sedikit memohon, ekspresi Chu Xianshuo dan yang lainnya semuanya berubah ketika lelaki tua ini muncul. Mereka panik. Tentu saja. Saya sebenarnya tidak pernah berencana untuk melakukan apapun pada mereka. Itu hanya lelucon. Chu Xianshuo segera mengambil pedang emas yang telah dia tusukkan ke tubuh Songxi. Kalau saja begitu, pria tua itu tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, dengan demikian, saya berharap hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di wilayah tanah suci Starfall kami. Kalau tidak, lelaki tua ini akan kesulitan menjelaskan kepada putri suci kita. Junior ini mengerti. Saya tidak akan mengganggu mereka lagi, Chu Xianshuo bersumpah. Orang tua ini akan mengingat kata-kata itu.
Jika Tuan Muda Xianxiu melanggar janjinya, jangan salahkan orang tua ini karena mengabaikan sentimen dan wajah klan surgawi Chu Anda. Orang tua itu masih tersenyum. Namun, sensasi sedingin es muncul di matanya yang sudah tua ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Merasakan perubahan dalam tatapannya, semua generasi muda klan surgawi Chu yang hadir, termasuk Chu Xianxiu, menggigil. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menjadi pucat dalam sekejap dan mulai mengeluarkan keringat dingin. Pasti mereka semua ketakutan. Woos. Saat berikutnya, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Pada saat yang sama, Chu Feng dan Song Si juga menghilang. Setelah lelaki tua itu pergi, salah satu generasi muda klan surgawi Chu yang hadir akhirnya berani berkata, "Sialan! Seorang penatua dari tanah suci Starfall berani mengancam kita. Dia hanya bosan hidup." Bab 2702 Kecantikan Beracun. Mengapa kamu tidak mengatakan kata-kata itu ketika dia ada di sini? Chu Xianxiu bertanya. Aku. Generasi muda klan surgawi Chu itu mengungkapkan ekspresi canggung. Itu karena dia akan mampu sepenuhnya memusnahkan kita semua dengan satu titik tangannya. Jika bukan karena fakta bahwa kita adalah orang-orang dari klan surgawi Chu, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah itu, kata Chu Xianxiu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengampuni bocah itu begitu saja? Seseorang bertanya. Chu Xianxiu terkekeh. Dia berkata, ada banyak semut seperti dia di alam atas Ciliocos besar. Jika kita ingin melenyapkannya, tidak ada yang bisa melindunginya. Ingat, bahkan jika kita berada di wilayah tanah suci Starfall, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada kita selama kita tidak membunuhnya, kata Chu Xianxiu. Kakak Xianxiu benar-benar bijaksana. Kami mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Pada saat itu, para anggota generasi muda klan surgawi Chu semuanya mengungkapkan senyum di wajah mereka. Chu Feng telah dikembalikan ke puncak gunung itu. Hanya saja, orang-orang di bawah puncak gunung sudah pergi. Kabut telah menutupi seluruh puncak gunung. Dengan demikian, orang-orang di bawah tidak lagi dapat melihat situasi di atas. Chu Feng merasa mungkin karena fakta bahwa mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di puncak gunung yang mereka tinggalkan. Tentu saja, mungkin juga orang-orang dari tanah suci Starfall telah mengirim mereka pergi. Terlepas dari itu, hanya 8 abadi Starfall, Chu Feng dan Song Si yang berada di puncak gunung pada saat itu. Sekali lagi, lelaki tua itu membuka pintu masuk ke istana. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, "Tuan muda, silakan masuk." Chu Feng tersenyum tipis. Dia ingin mengatakan, persis seperti apa permainan yang dimainkan oleh putri sucimu. Namun, sebelum dia dapat berbicara, sebuah kekuatan lembut mendorongnya ke dalam istana. Kemudian, pintu masuk di belakangnya ditutup. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa tingkat pertama istana, aula yang luas itu, tidak lagi kosong sama sekali. Seorang wanita mengenakan rok putih sedang berdiri di sudut aula istana dan menatap Chu Feng. Wanita itu sangat cantik. Namun, ada ekspresi kejam dan mempermainkan di matanya. "Itu kamu!" Chu Feng berteriak kaget. Ada banyak ketidaksenangan dalam nada bicaranya. Alasannya karena dia mengenali wanita itu. Dia adalah kecantikan luar biasa yang ditemui Chu Feng di Gunung Suci. Ketika dia melihat wanita itu, Chu Feng mengerti segalanya. Itu benar, ini aku. Wanita itu masih memiliki senyum di wajahnya. Senyum itu sangat manis dan menawan.
Jadi kamu adalah Putri Suci Starfall, Xia Yun-er? Chou Feng bertanya. Dia sebenarnya sudah berhasil menebak identitasnya. Hanya, dia ingin memverifikasinya. Bukankah aku mengatakan bahwa kamu akan tahu siapa aku? Dengar, kau tahu siapa aku sekarang, bukan? Tidak perlu bagi saya untuk memperkenalkan diri, kata Xia Yun-er kepada Chou Feng dengan senyum berseri-seri. Kemudian, dia bertanya, orang-orang dari klan surgawi Chu itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Bukankah kamu mengajukan pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya? Chou Feng melemparkan pandangan dingin ke arah Xia Yun-er. Oh, Anda berbicara seolah-olah karena mereka melakukan sesuatu kepada Anda, kata Xia Yun-er. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya terlalu lemah, kata Chou Feng. Aku sebenarnya tidak tahu bagaimana menanggapinya jika kamu mengatakannya seperti itu. Xia Yun-er tersenyum menawan dan mengangkat bahunya tanpa daya. Jangan bertele-tele lagi. Katakan padaku, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Kata Chou Feng. Apa yang saya inginkan sangat sederhana. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda telah tiba di wilayah saya sekarang. Jadi, bagaimana kamu akan melunasi hutang mencuri energi alamiku di Gunung Suci? Kata Xia Yun-er. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya akan menebusnya di masa depan, kata Chou Feng. Berapa lama lagi di masa depan? Xia Yun-er bertanya. Dalam 2 tahun, kata Chou Feng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Xia Yun-er. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membunuhku secara langsung, kata Chou Feng. Kamu benar-benar menarik. Lupakan saja. 2 tahun waktu itu. Namun, Anda tidak harus menebusnya dengan energi alami. Tidak apa-apa bagi Anda untuk memberi saya harta dengan nilai yang sama. Tentu saja, saya yang memutuskan harta karun seperti apa yang saya inginkan, kata Xia Yun-er. Tidak apa-apa. Sudah beres kalau begitu. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Chou Feng berbalik setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berencana untuk pergi. Kamu datang ke sini untuk berburu villa persenjataan abadi, kan? Xia Yun-er bertanya. Bagaimana jika saya punya dan bagaimana jika saya tidak punya? Chou Feng menjawab dengan sangat dingin. Setelah apa yang terjadi, Chou Feng dapat memastikan bahwa yang disebut Putri Suci Xia Yun-er adalah seorang wanita berhati racun. Dia sangat berbahaya. Meskipun dia tidak berencana untuk membunuhnya saat ini, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Jadi, Chou Feng harus berhati-hati terhadap wanita seperti dia. Ada binatang roh dunia spesial di tempat berburu villa persenjataan abadi tahun ini. Binatang roh dunia itu mengandung tulang roh dunia dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan Anda mencapai tempat pertama. Itu juga berisi sejumlah besar harta. Itu memiliki karakteristik yang sangat khas. Warnanya benar-benar merah, tinggi 100 meter dan panjang 1000 meter. Itu terletak di wilayah tenggara dari tempat berburu. Setelah memasuki tempat berburu, Anda hanya perlu terus berjalan menuju wilayah tenggara dan Anda akan menemukannya setelah mencapai wilayah terdalam. Namun, binatang roh dunia itu sangat kuat. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya dengan menggunakan kekerasan. Adapun kelemahannya, itu adalah bagian tengah alisnya. Selama Anda terus membidik bagian tengah alisnya, Anda akan dapat membunuhnya, kata Xia Yun-er. Apakah kamu membantuku? Chou Feng bertanya. Kamu bisa menganggap aku yang mengada-ada untuk leluconku tadi,
kata Xia Yun'er sambil tersenyum. Apa yang dimaksud Xia Yun'er dengan lelucon tentu saja adalah dia sengaja memanggil Chu Feng untuk menemuinya sehingga Chu Xianshuo dan yang lainnya akhirnya menyerangnya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan kembali untuk berterima kasih, kata Chu Feng. Oh, itu benar. Hati-hati jika bertemu dengan Chu Xianshuo dan yang lainnya lagi. Meskipun tetua Xingyi telah memperingatkan mereka, generasi muda klan surgawi Chu selalu tidak disiplin dan lepas kendali. Ini terutama berlaku untuk Chu Xianshuo itu karena dia memiliki latar belakang yang kuat. Jadi, saya juga tidak dapat menjamin apakah mereka akan mencoba menyerang Anda lagi atau tidak, kata Xia Yun'er. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chu Feng. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pintu keluar aula istana terbuka. Kemudian, Chu Feng berjalan keluar dari istana. Tepat setelah Chu Feng keluar dari istana, dia merasakan sekelilingnya menjadi kabur. Orang tua itu, orang yang dipanggil Xia Yun'er Elder Xingyi. Dia membawa Chu Feng dan Songxi bersamanya saat bepergian di langit. Kecepatannya luar biasa cepat. Putri suci kita memiliki temperamen seorang anak. Dia tidak memiliki niat jahat dalam tindakannya. Saya harap Tuan Muda tidak akan mengambil hati, tetua Xingyi berkata kepada Chu Feng. Terlepas dari bagaimana hal itu terjadi, saya masih harus berterima kasih kepada senior karena telah membantu saya hari ini, kata Chu Feng. Haha, itu adalah niat putri suci kami agar orang tua ini membantumu, kata penatua Xingyi. Junior ini mengerti, kata Chu Feng. Chu Feng tahu betul bahwa penatua Xingyi hanya pergi untuk membantunya karena perintah Xia Yun'er. Namun, terlepas dari itu, berkat kedatangannya yang cepat dia dicegah untuk berlutut di hadapan Chu Xianshuo. Bagi Chu Feng, ini adalah bantuan yang sangat besar. Kalau begitu, di bawah adalah villa persenjataan abadi. Orang tua ini hanya akan mengantarkan kalian berdua ke sini. Tuan Muda, masa depan masih panjang, saya harap kita akan bertemu lagi. Tetua Xingyi mengepalkan tinjunya pada Chu Feng dan Songxi. Chu Feng dan Songxi sama-sama mengepalkan tangan ke arah tetua Xingyi. Penatua Xingyi sekali lagi mengepalkan tinjunya pada Chu Feng dan Songxi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Surga! Itu adalah salah satu dari 8 abadi Starfall. Tidak hanya dia secara pribadi membantu saya menyembuhkan luka saya, tetapi dia bahkan secara pribadi membawa kami ke villa persenjataan abadi. Selain itu, dia sangat sopan terhadap kami sepanjang waktu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah saya impikan terjadi di masa lalu. Namun sekarang itu benar-benar terjadi. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Ini semua berkat Anda sehingga saya berhasil menerima perawatan seperti itu. Songxi sangat bersemangat. Cedera yang dia terima dari Chu Xianshuo sebelumnya telah sembuh total. Latih dirimu dengan benar. Tidak ada yang mustahil, kata Chu Feng. Jika itu aku, lupakan saja. Saya tahu betul betapa berbakatnya saya. Jika itu mencapai alam abadi sejati, saya yakin bisa melakukannya. Namun, saya bahkan tidak berani berpikir tentang alam Heavenly Immortal, apalagi alam Martial Immortal. Songxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun Songxi tersenyum ketika mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melihat kekecewaan di mata Songxi. Songxi adalah seseorang yang berusaha keras dalam kultivasi bela dirinya. Chu Feng tahu bahwa dia juga berharap bisa mencapai tingkat kultivasi bela diri yang lebih tinggi. Bukan karena Songxi ingin dihormati dan dihormati oleh orang lain. Sebaliknya,
Itu murni karena dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalur kultivasi bela diri. Meskipun benar bahwa bakat seseorang sangat penting di jalur kultivasi bela diri, keberuntungan dan keberuntungan bahkan lebih penting daripada bakat. Saya merasa bahwa Anda belum menemukan keberuntungan dan keberuntungan Anda. Namun, cepat atau lambat, Anda pasti akan bertemu dengan mereka. Yang mengatakan, jangan berkecil hati. Anda harus bertahan. Kalau tidak, kesempatan beruntung milikmu tidak akan pernah datang, Chu Feng menyemangati Songsi. Aku pasti akan bertahan, Songsi tertawa. Tampaknya Chu Feng berhasil mendorongnya. Setidaknya, Chu Feng memberinya kepercayaan diri. Setelah itu, Chu Feng dan Songsi terbang turun dari langit dan tiba di Villa Persenjataan Abadi. Villa Persenjataan Abadi sebenarnya adalah sebuah villa. Selain itu, semua konstruksinya sangat sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan terlihat sedikit usang. Konon, Villa Persenjataan Abadi sangat besar. Selain itu, mereka memperlakukan tamu mereka dengan sangat baik. Praktis semua yang datang untuk ikut serta dalam perburuan diberi tempat tinggal. Bahkan teman dan keluarga yang mereka bawa diterima dengan antusias oleh Villa Persenjataan Abadi. Mereka sama sekali tidak memiliki arogansi kekuatan besar. Chu Feng menemukan ini sangat memuaskan. Alasannya adalah karena sangat sedikit kekuatan di dunia budidaya bela diri yang akan bertindak seperti Villa Persenjataan Abadi. Ini bahkan lebih setelah dia mengalami betapa menindas generasi muda klan surgawi Chu itu. Sebagai perbandingan, cara Villa Persenjataan Abadi memperlakukan tamu mereka bahkan lebih terpuji. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.